Kemudian apakah sama Allah yang disembah oleh orang Israel ataupun Allah yang disembah oleh orang Islam? Itu sama. Karena apa sama? Karena ciri-cirinya sama. Allah itu kekal, tak nampak, satu tunggal esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu esa. Allah yang disembah Yesus sama dengan Allah yang disembah oleh orang Islam. Ini dapat kita lihat pada kitab Timotius 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dalam agama Islam pun begitu. Cuman yang ditekankan si Pendi adalah beliau mengatakan bahwasanya Allah Islam itu Allah pemilik negeri Mekah. Tidak, saudara Pendi. Allah itu pemilik seluruh alam semesta ini. Mengapa dikatakan Allah pemilik negeri Mekah? Karena nabinya berasal dari Mekah pada saat itu. Nah, mana buktinya bahwa Allah itu adalah pemilik alam semesta ini? Coba kita buka, kita baca ayat. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Yang hidup kekal selama-lamanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang tidak merasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaannya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, atau punya Allah seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Jadi bukan pemilik negeri Mekah saja, pemirsa yang dirahmati Allah, tetapi pemilik seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awla baiti wudi'a linnas lilladzi bibakkah mubarakah wa huda lil alamin. Sadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan menyajikan ataupun menjawab salah satu video daripada saudara kita Pendi, yaitu dari channel Injil Habagat. Yang mana beliau mengatakan bahwasannya di dalam channelnya ada orang-orang Islam yang berkomentar, yaitu yang mengolok-olok ataupun menghina di komentar tersebut. Padahal pemirsa yang rahmati Allah, salah satu yang beliau sebut adalah channel Darmansa Agam. Padahal pemirsa yang rahmati Allah, kami tidak pernah menghina ataupun nyinyir ataupun mengolok-olok. Yang kami sampaikan adalah isi daripada Alkitab, lalu kami share ke channel berikut, lalu kami share ke channelnya Injil Habagat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa kami mengambil ayat-ayat Alkitab dan berkomentar di kolom komentarnya Injil Habagat? Karena pada mulanya Injil Habagat ini temanya mengupas ajaran agama Islam, namun tidak sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Nah, jadi kami perlu masuk ke channel tersebut untuk meluruskan persepsi yang salah daripada Injil Habagat tersebut. Karena pemirsa yang dirahmati Allah,
seperti channel Habagat ini masuk ke YouTube di HP saya secara tiba-tiba. Pada saat saya membuka YouTube, tampaklah Injil Habagat di HP saya, yang pada saat itu yang beliau bahas adalah bahwasannya umat Islam menyembah berhala Hajar Aswad. Nah, padahal pemirsa yang dirahmati Allah, umat Islam tidak pernah menyembah berhala Hajar Aswad. Umat Islam mencium batu Hajar Aswad itu karena Nabi Muhammad SAW mencontohkannya. Jadi apabila kita mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita akan memperoleh 10 pahala. Jadi kita tidak menyembah, hanya mencium. Seperti kita mencium sesuatu yang kita cintai, itu bukan menyembah. Jadi kita mencium Hajar Aswad itu adalah untuk mencintai ciptaan Allah yang dititipkan Allah ke permukaan bumi ini. Oke pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan video Effendi Abraham yang mana beliau mengatakan bahwasannya si Darmansa Agam ini nyinyir, menghina atau mengolok, padahal kita tidak pernah mengolok. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita saksikan cuplikan video Effendi Abraham tersebut. Khususnya kepada Darmansyah Agam dan kepada Sufri Vlog. Jangan comot ayat Alkitab lalu Anda cocok logi, di mana Anda berkata Yesus Kristus menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berkata Yesus Kristus menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berkata Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak sama, tidak benar. Tuhan yang kami imani dalam pribadi Yeshua HaMashiach, sedangkan kalian tidak mengimani. Itu. Yang kedua, nama diri daripada Elohim yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Yod-He Waw-He Yahweh. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habagat, hari-hari ini netizen daripada Muslim itu banyak sekali hadir di bawah kolom komentar kita. Mereka nyinyir dengan berbagai argumen mereka untuk menghina maupun mengolok-olok iman kekristenan. Bahkan ada di antara mereka yang coba-coba mencomot firman Tuhan, lalu mereka tafsirkan dengan seenak udelnya mereka. Seperti misalnya ada Darmansyah Agam. Dia selalu berkata bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus menyuruh menyembah Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Yesus Kristus menyuruh orang Israel, menyuruh bangsa Israel ataupun menyuruh kita semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik negeri Mekah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan video tersebut, Saudara Pendi mengatakan bahwasanya saya berkata bahwa Yesus Kristus menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga si Pendi berkata bahwasanya saya berkata
bahwa Yesus Kristus menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan si Pendi juga mengatakan bahwasanya saya berkata bahwa Tuhan kita sama. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, kami hanya menyampaikan pada kolom komentar si Pendi di Injil Habagat tersebut bahwasanya saya mengutip kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Lalu dengan menambah sedikit perkataan saya mengatakan bahwasannya Yesus mengatakan bahwa Allah itu satu, dan Yesus berkata bahwa Yesus adalah utusan Allah. Lalu saya tuliskan kitab Yohanes pasal 17 ayat 3, yang mana berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan komentar saya di kolom komentar di Injil Habagat berikut ini. Khususnya kepada pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian saya akan menjawab ataupun mengkritisi daripada pernyataan saudara Effendi yang mengatakan bahwa Tuhan kita tidak sama. Lalu beliau tertawa. Dan saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan kita juga sama. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam itu berbeda. Cuman Allah yang disembah Yesus dengan Allah yang disembah oleh orang Islam itu sama. Untuk para saudara Effendi dan pemirsa di channel Dharma Saga maupun pemirsa di channel Injil Habagat, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Tetapi saya mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Yesus sama dengan Allah yang disembah oleh orang Islam. Kalau itu sama, di mana persamaannya? Yang kita lihat tadi pada kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu,
bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, ini sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya Yesus mengatakan bahwa Allah itu satu. Dan Yesus Kristus diutus oleh Allah yang satu tersebut. Makanya sebagian orang Islam mengatakan bahwasanya Yesus dan Nabi Isa sama, kan gitu. Sama seperti Spendi. Spendi mengatakan Injil dengan Alkitabnya sama. Maka dia mengambil pada channelnya tersebut dengan mengatakan Injil Habagat. Padahal perlu kita ketahui bersama bahwasanya Injil dengan Alkitabnya Kristen itu berbeda. Injil tidak sama dengan Alkitab orang Kristen ataupun Bible. Karena Injil adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa, ataupun firman Allah yang disampaikan kepada Yesus, itu Injil. Sementara Alkitab banyak tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Seperti misalnya surat-surat Paulus untuk jemaat di Galatia, Korintus, Efesus, Filipus. Surat Paulus untuk Timotius, surat Yudas, surat Yakobus, surat Petrus, itu kan adalah buah pikiran daripada Paulus, buah pikiran daripada Yudas, buah pikiran daripada Petrus, buah pikiran daripada Yakobus, yang ditulis, yang disampaikan untuk jemaatnya. Namun itu kalian anggap adalah sebagai firman Tuhan. Itu perbedaannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian apakah sama Allah yang disembah oleh orang Israel ataupun Allah yang disembah oleh orang Islam? Itu sama. Karena apa sama? Karena ciri-cirinya sama. Allah itu kekal, tak nampak, satu tunggal esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu esa. Allah yang disembah Yesus sama dengan Allah yang disembah orang-orang Islam. Ini dapat kita lihat pada kitab Timotius, 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dalam agama Islam pun begitu.
Cuman yang ditekankan si Pendi adalah beliau mengatakan bahwasanya Allah Islam itu Allah pemilik negeri Mekah. Tidak, saudara Pendi. Allah itu pemilik seluruh alam semesta ini. Mengapa dikatakan Allah pemilik negeri Mekah? Karena nabinya berasal dari Mekah pada saat itu. Nah, mana buktinya? Bahwa Allah itu adalah pemilik alam semesta ini. Coba kita buka, kita baca ayat. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Yang hidup kekal selama-lamanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang tidak merasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaannya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, atau punya Allah seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Jadi bukan pemilik negeri Mekah saja, pemirsa yang dirahmati Allah, tetapi pemilik seluruh alam semesta. Kemudian mengapa orang Islam menyebut Allah itu dengan Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada tertulis di kalimat tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Jadi mengapa umat Muslim menyebut Allah dengan menambah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Subhanahu wa Ta'ala adalah pujian kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sama seperti Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada di situ tertulis Subhanallah, Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kata-kata pujian kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Itu maksudnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas dari Alkitab, dari kitab Timotius tadi,
yaitu 1 Timotius pasal 1 ayat 17 mengatakan bahwasannya Allah itu kekal, tak nampak, esa. Esa ataupun satu, echad bahasa Ibrani, bahasa Hebrew echad, bahasa Arab ahad. Ahad satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Sama pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi saudara Pendi, saya mengatakan bahwasanya Allah yang disembah oleh Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail sama dengan Allah yang disembah oleh orang Islam. Itulah Nabi orang Islam. Nabi yang disembah, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub, Allah yang disembah oleh Abraham, sama dengan Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, sama yang disembah Allah yang disembah oleh Nabi Ismail, Allah yang disembah oleh Nabi Ishak, dan Allah yang disembah oleh Nabi Yakub. Sama, cuman berbeda dengan apa yang saudara sembah. Karena saudara Pendi menyembah Yesus Kristus. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dan kiranya pula apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat, pertebal, perkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang Esa, yang satu, yang tunggal. Dan tetaplah di dalam keimanan dalam Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Agama Islamlah agama yang dianut oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Perkuat, perkokoh, pertebal keimanan kita. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.